got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, where it at? Bitches on the line, and you know. Hai, Assalamualaikum anak soleh dan solehah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak soleh dan solehah, hari ini ibu akan menyampaikan materi IPAS kelas 5 SD ataupun MI dengan judul Cahaya dan Sifat-Sifatnya. Anak soleh dan solehah, apa sih pengertian dari cahaya? Apakah dari kalian ada yang tahu apa yang dimaksud dengan cahaya? Ya, benar sekali. Cahaya merupakan bentuk energi yang dapat kita lihat dengan mata. Contoh sumber cahaya antara lain matahari, lampu, api, senter, dan lain-lain. Soleh dan solehah, cahaya memiliki beberapa sifat-sifat. Sifat yang pertama, cahaya merambat lurus. Maksud dari cahaya merambat lurus biasa kita temui dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan rumah kita melalui celah-celah ventilasi jendela maupun pintu rumah kita akan tampak seperti garis lurus. Itu artinya bahwa cahaya dapat merambat lurus. Berikut contoh cahaya dapat merambat lurus seperti yang ada di gambar ya anak-anak. Sifat yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Misal, kita siapkan gelas bening berisikan air, lalu senterkan cahaya ke arah gelas yang berisi air tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah cahaya akan menembus benda bening tersebut. Hal itu menandakan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian, pada saat kamu meletakkan benda bening seperti contoh kertas mika dan mengarahkan cahaya ke arah benda bening tersebut, maka cahaya akan menembus benda bening tersebut. Beda halnya ketika kalian meletakkan cahaya ataupun senter ke arah benda yang gelap. Seperti yang ada di gambar, coba kalian lihat, maka cahaya tidak akan menembus benda gelap itu. Karena apa? Karena sifat cahaya hanya dapat menembus benda bening. Sifat yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Dapat kita perhatikan melalui percobaan berikut ini. Coba kalian siapkan sebuah senter dan cermin datar, lalu arahkan senter yang hidup ke arah cermin. Maka cahaya yang kita arahkan ke dalam cermin datar tersebut akan memantul ke benda lain. Berdasarkan percobaan itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya cahaya terbukti memiliki sifat dapat dipantulkan. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Untuk membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan yaitu bisa menggunakan gelas yang berisikan air dan kita masukkan sebuah pensil ke dalam gelas tersebut. Nah, apa yang akan terjadi? Dari gambar percobaan itu dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pensil yang kita celupkan ke dalam air akan tampak patah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena bagian pensil yang tercelup mengalami pembiasan atau pembelokan cahaya, sehingga pensil tersebut terlihat seakan-akan patah. Kemudian sifat cahaya yang terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Bagaimana maksud dari cahaya dapat diuraikan? Oke, anak soleh dan solehah, kalian perhatikan cahaya matahari yang berwarna putih. Cahaya yang berwarna putih itu sebenarnya perpaduan dari beberapa warna cahaya atau biasa kita sebut dengan spektrum. Spektrum biasanya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu.
Cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air akan menyebabkan munculnya pelangi. Coba kalian lihat contoh yang ada di bawah ini. Nah, apakah kalian sudah memahami tentang materi cahaya dan sifat-sifatnya anak soleh dan soleha? Jika kalian sudah memahami materi pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengakhiri kegiatan pembelajaran kita. Baiklah, demikian penyampaian materi IPAS tentang cahaya dan sifatnya yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.